Indonesia adalah fatherless country yang mana 20% dari anak-anak Indonesia itu nggak ada keberadaan ayahnya. Ada yang secara fisik, ada yang juga secara fisik ada, tapi secara emosional nggak ada. Kita ini akan menjadi bapak dan ibu, hampir semua kita. Tapi tidak ada tuh pendidikan bagaimana menjadi orang tua yang baik. Dan mungkin kamu juga termasuk kategori yang sempat fatherless ya. Karena, aku rasa pas SD iya sih. Iya kan, karena investasi pada pendidikan bagaimana menjadi orang tua yang baik, itu harusnya investasi negara. Karena kalau dan ngomongin tadi tentang orang tua zaman sekarang tuh perlu punya banyak waktu, perlu meluangkan energi dia juga sebenarnya untuk sensitif terhadap kebutuhan anaknya. Ini aku pengen ngebahas juga salah satu artikel yang dikirim sama Om Bambang nih ya ke aku, yaitu tentang Indonesia adalah fatherless country yang mana 20% dari anak-anak Indonesia itu nggak ada keberadaan ayahnya. Ada yang secara fisik, ada yang juga secara fisik ada, tapi secara emosional nggak ada gitu. Nah, apa refleksi Papa atas berita seperti itu? ya sebetulnya nggak gampang juga jadi ayah di era sekarang ya. Pertama karena ada ekspektasi sosial kan. Ya. Ayah harus terlibat. Tapi juga bahwa kan masih tradisional nih kebanyakan orang di Indonesia bahwa yang mencari uang untuk keluarga itu harus utamanya ayah, ya kan? Melindungi keluarga utamanya ayah. Gitu. Mungkin ini dari zaman dulu lah kan, kalau ayah tuh berburu, ya sementara anak titip di rumah sama ibunya gitu kan, supaya bisa makan. Dan ketika ayah pulang capek kan, nah, terus kalau habis capek gitu pengennya istirahat, tahu-tahu disuruh ganti popok anaknya gitu, wah bisa marah-marah gitu. Dan tapi kan sekarang suasana sebenarnya berubah karena sekarang bukan sesuatu yang luar biasa kalau istrinya mungkin pendapatannya lebih besar dari suaminya, ya. Tapi sosialnya masih menganggap wah istri harus nurut sama suami, urusan anak lebih pada urusan ibu gitu ya. Nah ini masih di masa transisi ini gitu loh. Dan kemudian juga kelihatan, bahkan peraturan pemerintahnya juga demikian. Contohnya ketika ibu melahirkan, kalau dia bekerja dia dapat cuti 3 yang bulan dibayar, ya kan, untuk ngurus anak. Ayahnya enggak. Seminggu. Enggak ada dong sekarang di peraturan. Tapi kalau di luar negeri, negara coba ini dikonfirmasi ya. Soalnya aku udah ada kok antara 3 hari atau seminggu gitu. Mungkin baru kali ya. Tapi kalau di Skandinavia gitu misalnya, mereka suaminya aja bisa cuti mungkin sampai setahun atau setahun setengah gitu. Dan hebatnya dinyatakan itu nggak bisa akan angus kalau nggak dipakai. Gitu ya. Itu artinya kan pemerintahnya mendorong ayah juga harus ngurus anak gitu ya. Dan bahkan karena mereka tuh udah berpendapat anak itu adalah investasi negara. Jadi kalau anak ini tidak berkembang baik, negara akan rugi di masa depan karena yang akan menjalankan negara ini di masa depan kan anak ini gitu ya. Kalau gara-gara kurang gizi, IQ-nya jadi kurang ya, atau gara-gara lemah, di abuse, anaknya jadi emotionally unstable, nggak stabil, nggak produktif, maka yang negara akan menerima kerugian itu pada saat dia dewasa. Bukannya anak itu menjadi warga yang mengkontribut, membuat negaranya maju, dia jadi beban, ya mungkin jadi beban di rumah sakit jiwa atau jadi beban nggak produktif dan sebagainya, atau bahkan jadi penghuni penjara, ya kan. Jadi kesadaran itu belum ada di kita. Dan terus terang dengan peraturan itu sebenarnya pemerintah sendiri mengatakan kan, pendidikan anak urusan ibu.
jadi pemerintah sendiri juga perlu menyesuaikan diri dengan kondisi Kemarin sekarang. ada tuh kebijakan yang minta para ayah mengantar anak-anak ke sekolah di hari pertama. Iya. Jadi kalau nggak salah PNS boleh gitu masuknya telat kalau Ya. mau nganterin anaknya dulu ke sekolah. Ya. Kayak bahkan ada kan yang dulu Kementerian Kelautan Ibu Susi, dia bilang, aduh gini aja deh, masuk jam 7 tapi jam 2 udah bisa pulang. Jadi bisa gantian maksudnya gitu loh. Iya. Iya kan? Jadi ini yang disebut family friendly atau ramah keluarga ya. Ini sebetulnya sudah saatnya pemerintah kita memikirkan. Dan saya kira harusnya Presiden Prabowo ini, dia kan sudah mikir nih sekarang, pakai makan bergizi di sekolah. Itu sebetulnya kan bukan sekedar karena orang miskin kasih makan sehingga ada protes. Udah deh kalau gitu, gimana kalau yang sekolah kaya nggak usah dikasih program makan gizi bersama, kan mereka udah kaya. Sebetulnya masalahnya ternyata bukan soal miskin, karena mungkin separuh dari anak-anak yang menderita kurang gizi atau gizinya tidak berimbang itu bukan anak orang miskin, tapi mungkin ibunya ya beliin makanan yang Instan, gampang, apa gitu instan, apa segala macam. Karena awareness kadang-kadang bisa kesadaran tentang gizi, kadang-kadang juga karena kejepit waktu, karena ibu bapaknya bekerja, akhirnya cari yang praktis-praktis saja, karena kerjaannya di kantor terlalu demanding ya, terlalu menuntut, akhirnya agak terabaikan. Jadi sedih. Nah, akibatnya apa? Mungkin kurang perhatian, anak-anak itu dari kecil sudah terbiasa makanan yang tidak bergizi. Terbentuklah kebiasaan yang buruk. Ya kan? Ya mungkin juga anaknya dititipkan sama pengasuh anak yang juga nggak paham gizi, cari yang gampang aja. Nah, sebenarnya kan di sekolah ini maksudnya juga untuk membentuk kebiasaan yang baik. Terbiasa makan sayur, terbiasa makan protein. Dan melihat teman-teman juga melakukan hal yang sama. Dan itu kan kalau di antara anak peer pressure ya, tekanan antar teman itu jauh lebih efektif ketimbang. Tapi jadi pendapat Papa apa nih tentang si fatherless country? Ya, jadi kalau menurut aku dan refleksi personal. Ya, fatherless country itu kan ada kombinasi dari secara budaya, sistem, budaya sosial yang juga terrefleksi dalam peraturan-peraturan di pemerintahan, sehingga seolah-olah membebankan semua urusan anak ini lebih pada ibu, yang itu menimbulkan gejala tadi itu. Fatherless. Jadi ayah itu atau dia kerjanya begitu keras sampai kan definisinya kalau lebih dari 60 jam seminggu dianggap fatherless gitu. Atau mungkin dia nggak kerja gitu tapi di rumah dia merasa itu tugas istrinya gitu ya. Dan memang kan nggak ada pendidikan. Di mana coba kita dididik secara formal bagaimana menjadi ayah dan ibu yang baik? Nggak ada kan di kurikulum. Padahal hampir semua orang akan menjadi bapak atau ibu, ya. Nah, dalam hal ini, ini yang mungkin ini topik lain lagi ya. Itu aku rasakan sendiri kan, waktu inilah merasa kok gimana ya, hampir semua kita ini akan menjadi bapak dan ibu, hampir semua kita. Tapi tidak ada tuh pendidikan bagaimana menjadi orang tua yang baik. Ada sekolah tapi itu bukan buat dirinya, tapi buat anak parent yang lain atau orang tua yang lain. Padahal kalau kita mau belajarin apapun, termasuk belajar nano teknologi itu ada sampai PhD. Tapi kan nggak ada pelajaran mengatakan kalau kamu jadi parent nanti, jadi orang tua, ini masalahnya, ini cara menghadapinya ya. Sehingga akhirnya semua orang itu pikir menjadi orang tua yang baik adalah apa yang dialaminya dulu. Ya itulah. Jadi gampangnya gini, aku kan jadi orang oke nih. Jadi artinya cara orang tuaku dulu
ya oke lah gitu. Jadi aku teruskan ke bawah, kecuali yang mau mendapatkan trauma ya. Kalau yang mendapatkan trauma sebaliknya kan. Dulu orang tuaku gini, aku menderita. Sekarang terbalik dia ekstrimnya daripada itu. Tapi nggak ada yang itu. Nah, tapi di Amerika itu ternyata ada yang Thomas Gordon ya. Dia membuat namanya Parent Effectiveness Training. Nah, ini ada kisah menarik soal ini. Jadi waktu saya baca bukunya, itu menarik. Baca di Amazon ya. Memang mungkin tulisannya agak kering gitu. Tapi isinya bagus banget. Dan ketika aku lihat komentarnya, kalau nggak salah 150 berapa. Aku baca semua satu-satu. Semuanya positif. Dan uniknya, kebanyakan yang nulis tuh mengatakan, orang tua saya dulu baca ini dan saya beruntung. Atau, saya setelah baca ini saya jadi bisa mengatakan. Nah, lalu aku pikir, wah ini bagus sekali, perlu di Indonesia. Saya jadi tahu, kirim email, gimana kalau mau bikin ini di Indonesia. Lagi ketemu gitu, ketemu orang bilang, loh saya salah satu dosen kamu, loh dulu kan kita pernah bikin ini. Ternyata Dekan Fakultas Psikologi UI dulu pernah jadi ketua Yayasan Pendidikan Jaya yang mengelola pendidikan buat orang tua ini. Dan ketika aku lagi mikir gimana supaya ketemu yayasan ini, ditelepon Pak Ciputra, almarhum nih seorang tycoon ya, untuk urusan lain. Lalu saya tanya, loh Pak Ciputra dulu ikut ini ya pada Naviro? Dia bilang, dia manggil saya Bambang. Aduh Bambang, kalau tanpa itu sudah hancur lebur keluarga saya. Jadi dia rupanya pergi ke Amerika dan sangat. Jadi ada nih sekolahnya, cuman agak jauh dan mahal ya gitu ya. Tapi ternyata sudah ada cabangnya di Indonesia, cuma sekarang lagi kurang berjalan. Nah, saking dia senengnya karena dia pimpinan korporasi Jaya, seluruh anak buahnya diwajibkan, yang inti wajibkan untuk ikut menjadi trainer, belajar jadi trainer, dan lalu bikin ya. Dan memang aku temuin nih beberapa yang gitu, mereka bilang ini bagus banget gitu. Cuma sayangnya mungkin begitu Pak Putra udah nggak jadi pimpinan lagi, mungkin drivernya udah hilang lagi, pelan-pelan ini kurang aktif lagi, yang mungkin kita berdua harus aktifkan lagi gitu ya, karena ini betul-betul diperlukan rasanya. Jadi itu menurut Papa adalah mungkin salah satu solusi ya dari masalah fatherless ini. Terus kalau refleksi Papa sendiri menjadi ayah di negara yang ternyata fatherless-nya tinggi banget gitu ya, itu gimana? Dan mungkin kamu juga termasuk kategori yang sempat fatherless ya? Karena aku rasa pas SD iya sih. Iya kan, karena aku pernah kerja lebih dari 60 jam seminggu, udah memenuhi syarat. Meski kayaknya definisi fatherless beda-beda, cuman salah satu yang kita rujuk tuh ketika ayah itu bekerja lebih dari 60 jam seminggu ya. Dan kedua itu waktu ibu kamu sekolah di Amerika, aku di Indonesia. Jadi long distance marriage ya. Walaupun tiap 3 bulan kita ketemu dalam. Tapi waktu itu aku inget nggak kayak papa tuh papa gitu. Ya, mungkin yang lebih pada kakak kamu ya, karena kamu kan dari belum lahir sampai baru lahir, kamu kan umur berapa akhirnya pindah ke Indonesia. Mungkin kakak kamu yang lebih banyak mengalami fatherless ya. Ya kita nggak sengaja waktu itu, aku pikir ibu kamu akan segera lulus, dan dia juga berpikir gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, tapi ternyata molor terus ya. Jadi itu terjadi, dan itu pasti ada dampaknya, pasti mau nggak mau ya. Ya itu kalau ada penyesalan ya, tapi penyesalan ya gimana ya, waktu itu kan tidak direncanakan begitu gitu. Jadi menyesal nggak nih Pak? Iya ya, maksudnya jadi juga, tapi untungnya begini, paling nggak kadang-kadang ada juga substitut yang banyak juga orang pakai. Orang yang kemudian diurus oleh kakek atau neneknya.
sebetulnya itu juga dampaknya bagus, walaupun mungkin nggak sebagus orang tuanya langsung, tetapi kalau dia punya waktu dan dia melakukan asuhan yang baik, itu jauh lebih baik ketimbang fatherless atau motherless itu kan. Dan bahkan saya punya teman yang waktu itu ibu bapaknya sibuk lah, dosen yang belajar ke luar negeri dan sebagainya, dia dititipkan pada neneknya di kampung, dan dia merasa itu dia menjadi maju, bisa akhirnya dia seorang profesor doktor. Dia merasa itulah pendidikan yang baik, sehingga waktu dia punya anak dia titipin ke ibu bapaknya. Menarik Karena juga. dia menghitung dibandingkan dengan satu rumah, tapi mungkin waktu pengasuhannya itu sangat kecil, lebih baik sekalian sama nenek kakeknya yang memang waktu asuhnya itu benar-benar berkualitas gitu. Itu menarik sih buat dilihat riset-risetnya juga ya. Ya. Karena pasti kan ya sebagai anak dia tetap punya ekspektasi peran orang tuanya. Tapi udah banyak risetnya, karena buktinya di beberapa negara maju yang sangat memperhatikan keluarga, seperti negara Skandinavia bahkan Singapura, dia memberi insentif pajak bagi keluarga yang 3 generasi. Nah itu satu kan rumah. tinggal di satu rumah, Iya. bukan dipisah rumahnya ditinggal sama iya, neneknya. betul. Maksud aku kalau dipisah. Iya. Ya. Tapi juga buat negara itu ada juga insentif pajak kalau orang terutama buat single parent sih. Iya. Kalau orang tuanya mengasuh cucunya. Karena itu kan juga mengurangi beban negara Betul. ketimbang Mengurangi daycare. kalau negara harus Iya. subsidi daycare, belum tentu kualitasnya Ya. penuh kecintaan seperti jangan-jangan daycare-nya terlalu komersial gitu kan. Cuman mungkin sedikit konteks kali ya, kalau balik lagi ke refleksi personalnya tadi. Sebenarnya kan kalau dulu kayak aku sama papa ya, pas aku kecil itu papa emang sibuk banget. Ya. Maksudnya waktu itu kan kerja di Tempo, Ya. terus kayaknya di Tempo tuh ya maksudnya apa-apa deadline-nya tuh mungkin tengah malam kali ya, Pak. Ya. Jadi emang jarang banget buat ketemu papa sebenarnya. Kecuali Dan papa weekend ya. dan papa sering juga keluar kota Ya. atau keluar negeri gitu Ya. bahkan. Aku ingat pas aku kecil, salah satu momen-momen yang aku ingat tuh adalah kalau ngambil rapot atau kalau aku ada pentas, itu emang hampir gak pernah ada papa. Dan kadang-kadang gak ada mama juga. Ya. Tapi ada Uwa lah, Pak D gitu Ya. ya. Atau mungkin pas aku lebih tua tuh kakak yang ngambil Ya. rapot gitu. Ya. Dan itu bagi aku mungkin emang momen-momen itu aku fatherless kali ya gitu. Iya, Kayak betul. di situ aku nggak ada nih mendapatkan si durasi jam yang harusnya aku dapetin dari papa. Di sisi lain juga merasa bahwa meskipun secara kuantitas gitu ya nggak mendapatkan si jamnya, tapi aku juga merasakan bahwa ketika memang bertemu, memang lagi ada waktu, kualitasnya itu sangat dijaga gitu. Jadi maksudnya papa adalah jenis ayah yang sangat murah untuk mengatakan sayang sama anaknya, memuji anaknya, mengapresiasi anaknya, dan juga ngasih petuah-petuah lah yang sampai sekarang masih dilakukan seperti saat ini gitu. Sehingga penurunan value-value yang biasanya terjadi lewat parenting itu aku rasa masih sangat terbentuk, dan bukan cuma lewat petuah tapi lewat ngeliat papa mengejar mimpi papa, mengejar karir papa. Itu kan secara langsung mengajarkan bahwa kamu kalau punya suatu mimpi, punya suatu passion, kejarlah itu, kerja keras buat itu, dan ketika kamu punya waktu, prioritaskan keluarga kamu juga, dan bersifat ekspresif lah tentang seberapa kita sayang atau bersyukur tentang seseorang. Ya, tapi itu juga mungkin refleksi dari tadi ya, kita belajar dari parent kadang-kadang dari orang tua kan. Nah, kakek kamu itu kan seorang angkatan laut yang pilot. Waktu aku kecil tuh ya begitu. Bahkan kadang-kadang pergi berbulan-bulan ya. Pernah sampai satu saat dia pergi berbulan-bulan ke luar negeri, lalu ada kesempatan nih mau ketemu sebentar karena dia kalau nggak salah dari Australia mau ke Amerika mampir dulu di Jakarta. Nah, jadi kita pergilah, waktu itu masih airportnya masih Kemayoran, jemput. Nah, dalam benakku itu ayahku adalah seorang angkatan laut pakai seragam. Wow.
ternyata waktu dia turun dari pesawat dia nggak pakai seragam, temennya yang pakai seragam. Maka aku yang kecil ini larilah ke temennya yang berseragam itu. Dan bapakku tuh merasa, waduh gimana ya. Ya, tapi ya itu tadi. Tapi dia setiap ada waktu yang luang untuk keluarga, kita pergi berlibur ke puncak atau apa, betul-betul hadir gitu lah, begitu mendengarkan, nganterin kemana. Jadi quality time-nya tuh ada gitu ya. Tapi ya itu tadi sering sampai waktu itu ya, bayangkan waktu itu kan ada udah ayah sering pria tuh, nenek kamu juga waktu itu kerja di penyiar di RRI, dan kalau dia pergi maka kita hanya ditinggal dengan para pembantu. Nah kebetulan satu saat pernah dapat pembantu yang nggak sabaran gitu. Jadi kalau kita keluar, mereka keluar, kita nggak nurut bandel dikit, dicubit ya apa, terus bilang awas ya kalau ngadu gitu. Sampai pernah waktu aku kecil tuh sempat mikir, nanti kalau aku menikah nanti istriku nggak boleh kerja, menarik. Karena ntar anakku tersiksa kayak gini ya. Padahal mama si kerja banget sih, emang kerja banget gitu. Iya. Terus gimana akhirnya bisa memperbolehkan? Ya kita kan akhirnya lama-lama melihat, ini nggak semua pembantu kayak gitu ngurus anak ya dan sebagainya. Dan sekarang kan teknologi lebih memungkinkan ya. Sekarang kita bisa cek CCTV, ada CCTV, ada segala macam. Walaupun pernah juga waktu kami pernah juga punya pengasuh yang ternyata pencuri apa segala macam. Jadi memang harus hati-hati juga. Jadi pengasuh itu nggak substitusi, karena itu mungkin kepada nenek atau kakek itu jauh lebih aman gitu, paling nggak untuk mengawasi pengasuhnya gitu loh ya. Tentu kita nggak mau ngerepotin orang tua kita dengan ngedrop bayi gitu aja kan. Tapi kalau bayi dengan pengasuh, kalau bisa bayar pengasuh ya, jadi ada supervisi lah gitu. Atau kalau enggak, kalau di negara yang lebih maju kan pengasuh terlalu mahal, mereka kasih daycare ya. Tapi ya ngomong soal pendidikan tadi, kalau anak-anak yang punya, kalau mereka yang siap-siap mau punya anak atau mau punya anak tuh sekarang kan banyak, ada YouTube. Itu ada Super Nanny itu. Ada serial di YouTube Super Nanny yang menurut aku Super Nanny itu pandai, karena sebetulnya ternyata kira-kira kalau kita nonton Super Nanny itu anak-anak bermasalah itu ternyata yang dibenerin bukan anaknya, tapi orang tuanya. Tuh. Ya, jadi hampir semua anaknya tuh sedikit aja benerin, tapi orang tuanya itu cara didiknya. Ya, termasuk relasi antara bapak dan ibunya gitu. Karena anak ini kan memperhatikan gitu loh. Dan bisa merasakan. Iya, jadi betul itu. Jadi memang yang perlu dibenahin ya, nomor satu orang tuanya itu agar jadi parent yang benar. Anaknya otomatis akan jadi benar gitu loh. Jadi itu juga yang Papa refleksikan selama menjadi orang tua juga. Iya, dan menurut saya harusnya pendidikan kayak parent effectiveness training ini, karena ini melibat hampir semua kan. Ya tidak semua tapi hampir semua orang akan menjadi orang tua. Itu harus ada lah ininya pendidikannya. Kalau di parent effectiveness training ini kan cuma 2 minggu atau apa gitu ya. Dan sekarang kan banyak tuh training seperti itu. Mungkin kantor-kantor juga jangan hanya melatih orang-orang yang menyangkut teknis produktif langsung, tapi juga melatih orang-orang yang kira-kira berusia punya anak gitu. Karena kalau keluarganya itu aman, dia juga kan di kantornya lebih produktif. Lebih tenang. Ya kan? Lebih tenang kan. Bahkan sekarang kan kalau kita lihat kantor-kantor yang mendukung, yang tahu, terutama kantor-kantor yang tahu betapa mahalnya mencari talent, itu kan dia berusaha membuat pegawainya itu nyaman sebagai orang tua ya. Bahkan ada tempat buat menyusui yang aman, ya ada tempat daycare bahkan yang di tempat kerja. Terutama kasihan kalau nggak, apalagi di Indonesia ibu-ibu itu yang sering disalahkan kan, ketika dia harus menyeimbangkan antara
karirnya dengan fungsi dia sebagai ibu rumah tangga gitu lah. Walaupun sekarang untungnya banyak bisa work from home ya. Yes. Ya, dan so dengan semua ini gitu ya yang dari kita omongin, mulai dari didikan VOC, terus juga tentang pengalaman papa sendiri sebagai seorang ayah, berbagai mungkin kebijakan-kebijakan yang bisa dibuat dan diimplementasikan ya, biar menjadi orang tua itu dilihat sebagai suatu pendidikan yang sebenarnya perlu diinvest oleh negara sih. Iya. Karena ini nanti Karena itu anak-anaknya investasi aset bangsa negara. gitu kan, beneran aset bangsa kita ke depannya. Dan itu bisa ditanggung secara ekonomi ya. Contohnya ini yang namanya school meal. Itu kan sekarang orang lihatnya makan bergizi itu seperti, wah ini negara dibebani. Seolah-olah itu adalah biaya yang angus. Kan ya mohon maaf katanya kan itu kan cuma jadi di WC gitu kan. Iya. Tapi udah dihitung oleh ekonom-ekonom, termasuk ekonom namanya World Food Program, itu PBB punya. Dia bilang $1 yang diinvestasikan dalam school meal itu menghasilkan $9. Bayangin mana investasi yang seperti itu kan nggak banyak gitu loh. Ya. 9 kali lipat. Jadi memang kita harus melihat pendidikan anak, kesehatan anak itu bukan biaya tapi investasi. Bukan beban negara ya. Bukan, itu Bukan, investasi negara. negara. Seperti itu yang dilakukan oleh negara-negara maju gitu loh. Yes. So dengan ini semua yang dari tadi kita bahas, dan apa yang papa lihat, mungkin papa juga aku umur berapa ini, 28 tahun sudah melihat genetiknya aku seperti apa gitu ya. Karakteristik aku seperti apa, kepribadian aku seperti apa, dan mungkin apa yang papa akan bilang untuk mempersiapkan gitu ya, kalau suatu hari nanti aku jadi orang tua, apa sih petuahnya atau nasihatnya yang papa akan kasih tahu ke aku sebagai calon orang tua nanti. Ya kalau nomor 1 sih baca deh buku Parenting Training. Kalau bisa malah ya, kalau menurut aku ini bagus buat nggak cuman buat kamu tapi buat lingkungan kamu. Kembangkan itu ya supaya semua orang walaupun dia nggak kaya, apalagi dia nggak kaya tuh bisa dapat ilmunya gitu. Karena ini supaya anak-anaknya juga menjadi investasi yang bagus buat kita semua gitu. Dan kan ini menarik nih karena dia kan keluar dari kutukan apakah harus keras atau harus permisif. Nggak ada ini di tengah aja gitu loh. Bukan itu ininya ilmunya tuh antara lain bagaimana belajar mendengarkan secara aktif. Ya kelihatannya sederhana tapi active listening itu skill yang sangat penting untuk seorang tua ya. Kemudian bagaimana mengajar anak kalau ada masalah, oke. Masalah itu punya siapa? Punya kamu, punya saya, punya bersama, punya orang lain. Jadi penyelesaiannya beda. Lalu mengajarkan pada anak itu gitu, yaitu tadi bagaimana belajar bahwa di dunia ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, maka kita harus menjadi jagoan mengendalikan hal itu. Ada hal-hal yang di luar sama sekali bisa kita kendalikan, maka kita jangan dipusingkan oleh itu, ya kan? Mungkin kita belajar mempengaruhi bisa. Tapi yang lebih penting bagaimana kita belajar untuk punya kemampuan bedanya sesuatu yang di bawah kontrol kita dan sesuatu yang di luar kontrol kita. Sehingga kita nggak membuang energi kita percuma gitu. Itu penting banget tuh. Ya. Sama lah kita misalnya mikir, yang paling gampang nih. Kita kan lihat di TV tiap hari anak kecil, orang tua dibunuh, dibikin lapar di Gaza ya. Kan kita pengen melakukan sesuatu ya. Tapi kan nggak mungkin kita terbang ke sana melindungi anak itu secara otomatis. Ya, tapi kita lihat, tapi kalau kita mengekspresikan suara kita bisa, ya kan? Atau kita berdonasi, mendoakan, minimum berdoa bisa, ya kan? Dan ada yang jagoan demo bisa buat unjuk rasa, menunjukkan simpati gitu loh ya. Bahkan kemarin ada yang
punya kemampuan bisa pergi dengan global sumut Fotila itu mau bawa makanan langsung ke sana gitu ya. Itu semua kan menyatakan ini yang bisa saya lakukan gitu. Bahwa hasilnya bagaimana itu di luar kontrol saya. Jadi saya terima itu dengan ikhlas. Nah, kombinasi antara kemampuan bekerja keras untuk mencapai apa yang bisa kita kendalikan, tapi untuk menerima hasil yang di luar kendali kita, itu sebenarnya rumus paling penting supaya kehidupan kita itu bahagia dan juga produktif. Dan dalam parenting ya, karena kan ibaratnya anak yang lahir itu kita ngotot dulu nih untuk ngajarin hal-hal yang menurut kita benar. Tapi pada akhirnya anak ini hidupnya seperti apa, sukanya apa, dan akhirnya punya judgement atau pandangan tentang orang tuanya seperti apa, itu kan sebenarnya di luar kontrol dari orang tuanya. Dan sama kalau kita lihat itu anak burung lah bersarang, pada sesuatu dia akan terbang dan punya kehidupannya sendiri. Tugas kita hanya menyiapkan ketika dia memutuskan untuk terbang, bahwa dia akan terbang dengan baik, dia akan menemukan kehidupannya yang sebaik mungkin, dan dia nanti akan merasakan sendiri bikin sarang sendiri dan harus mengurus anak-anaknya. Iya, betul. Tapi di era dimana banyak orang yang memilih untuk child free, kalau menurut Papa, apakah sebaiknya aku berusaha untuk setidaknya bisa jadi orang tua di dalam kehidupanku? Sebetulnya gini, ada orang yang memilih untuk tidak punya anak itu kan sebetulnya pasti bukan sesuatu yang gampang, karena gen kita tuh sebagai spesies pasti dorongan alamiahnya untuk punya anak tuh sangat besar. Sehingga kalau dia sampai memutuskan secara logika tidak mau punya anak tuh, pasti dia nggak sembarangan gitu lah. Dia pasti udah betul-betul pikirkan dengan baik. Dengan itu, ya sudah, kalau dia udah dewasa itu haknya dia. Ya. Tapi kalau buat aku gimana, Pak? Ya kalau susah ya, ini subjektif ya. Kalau aku lihat kamu kayaknya keinginan untuk punya anak itu memang besar gitu ya. Dan itu sangat manusiawi kalau itu. Sehingga waktu dulu kan kamu sendiri kan satu produk yang usaha ibu kamu untuk supaya dapetin kamu kan luar biasa ya. Maksudnya ini konteksnya adalah aku tuh bayi tabung ya guys. Iya, dan itu yang ketiga kali gitu percobaannya gitu loh. Ya kita beruntung lah waktu itu karena dia menjadi asisten dosen di Amerika, di negara bagian yang di Maryland mewajibkan asuransi harus menanggung itu. Jadi ya kita beruntung lah. Aku bayi hasil kebijakan, terima kasih pemerintah Maryland. Ya. Nah, tapi karena itu kan cobaannya nggak gampang. Pada satu poin itu ibu kamu tuh sampai berkeputusan, mungkin kita harus terima kondisi, kita adopsi anak aja. Sehingga kan ini karena waktu itu di Amerika, sana langsung, ada grup yang bersiap-siap untuk menjadi adopsi anak. Kita ikut dalam pertemuan-pertemuan itu, apa kalau mengadopsi sana, apa hambatannya, apa segala macam. Agak sedih juga ketika kemudian ketika ibu kamu hamil kamu, kita terus harus gini ya, kan susah gitu loh, bukan sedih lah, jengah. Jadi gimana kita ngomong ke grup ini? Kalau nggak jadi mau adopsi. Bahwa kita nggak jadi adopsi karena kita beruntung. Itu kan ternyata hamil. Seperti menceritakan keberuntungan itu pada orang-orang yang nggak beruntung. Kan agak perlu diplomasi tingkat tinggi juga lah gitu. Walaupun mereka tentu secara ini, we are happy for you ya namanya. Ya, tapi kan kita nggak tahu hatinya, kita terima prima facie aja lah bahwa mereka happy dan kita terima kasih dan kita beruntung. Dan itu juga mungkin membuat kita merasa itu udah susah nih dapetin kamu, ya udah dikasih Tuhan, ya kita harus berterima kasih lah dengan memastikan bahwa kita mengasuhnya dengan benar gitu loh. Jadi menurut Papa kalau aku jadi orang tua, aku akan dapetin banyak pembelajaran kah? Iya, karena kamu kan penuh nih udah dengan
saya ini sekarang punya teori-teori bagaimana menjadi parent yang baik ya. Dan itu bagus sih, bagus, dan mudah-mudahan itu juga sesuatu yang nggak bisa bagi pada orang lain. Karena itu tadi, investasi pada pendidikan bagaimana menjadi orang tua yang baik, itu harusnya investasi negara. Karena kalau orang tuanya baik, maka anak-anaknya jadi baik gitu loh. Ya, kalau orang tuanya brengsek, nanti anak-anaknya berpotensi brengsek. Nanti malah jadi beban negara, jadi penghuni penjara, jadi koruptor, jadi hal-hal yang malah jadi beban buat negara. Tapi kalau mau investasi sedikit agar mereka yang calon-calon orang tua tuh diberi bekal yang memadai lah untuk menjadi orang tua yang baik, anak-anaknya baik, kan negara kita tambah maju, tambah sejahtera. Ya kan? Siap. Ya. Pesan Papa diterima dengan baik ya. Oke. So, jadi itu gampang ngomonginnya, tapi ya prakteknya beda cerita ya. Prakteknya ya kita, ya kalau ada masalah kita bicarain, kita carilah solusinya. Oke, thank you banget Pak. Ini insightful banget, kita ngomongin tentang parenting yang emang parenting itu suatu hal yang general, maksudnya skopnya itu besar banget ya yang bisa kita omongin. Tapi yang aku paling dapetin dari Papa tuh adalah memang menjadi orang tua itu hal yang penting banget, tapi nggak ada sekolah formalnya. At the same time kita dituntut kalau jadi orang tua setiap hari kan harus membuat keputusan ya. Ini anak mau diapain, cara ngerespon kebandelan anak ini gimana, cara membentuk biar anak ini nanti jadi sukses gimana gitu ya. Atau bahkan sesederhana ini anak makan apa hari ini. Itu semua kan keputusan-keputusan parenting gitu yang kompleks. Dan kalau kita film-film lah, kita lihat di film termasuk drakor, itu intisarinya kan lebih karena relasinya dia dengan ayahnya waktu kecil atau dengan ibunya ya. Banyak yang menjadi masalah yang menjadi drama itu kan itu. Banyak sekali masalah yang ketika ditelusuri ya kayak tadi aku bilang pas aku belajar psikologi, loh kok sumber penyebabnya banyaknya dari pola pengasuhan orang tua. Pas dilihat ke orang tuanya, sumbernya juga dari orang tuanya. Jadi dibandingkan kita terus-menerus mengulangi siklus ini, ya ayolah kita belajar buat break the cycle supaya bisa jadi orang tua yang baik, menghasilkan anak-anak yang menjadi aset negara yang baik juga, sehingga ya lama-lama hopefully ya Indonesia makin maju karena itu juga gitu ya, ada perbaikan dari generasi ke generasi. Jadi nggak bisa hanya berhenti dengan memberi makan gratis, tapi juga harus memberi pendidikan pada orang makanan tua. Untuk otaknya juga bukan cuman makanan untuk pencernaannya. Jadi kan kalau memberi makan gratis itu seperti memberi ikan, tapi ini harus juga memberi kail dan ilmu mengail supaya dapat ikannya terus-terusan gitu loh. Betul. Nice. Menurutku masih banyak banget hal-hal yang bisa kita discuss lagi tentang parenting. Aku udah kepikiran salah satu hal yang menurut aku di next episode kita bisa bahas, yaitu tentang bagaimana orang tua mengenalkan agama pada anak. Karena banyak banget yang ngomongin bahwa mereka tuh punya trauma sama agama. Karena dari kecil tuh dipaksa harus sholat, kalau enggak misalnya nanti dihukum apa, atau enggak boleh mempertanyakan tentang Tuhan. Karena itu dianggap tabu di rumah itu gitu ya. Dan ini di Indonesia maksudnya kayak cukup merata ya. Banyak sekali yang mengalami ini. Dan aku pengen tahu pendapat Papa tentang itu. Kalau misalnya teman-teman yang dengerin ini di rumah kamu di episode Kata Om Bambang ini, coba komen di bawah apa kira-kira topik-topik yang bisa kita bahas. Mau tentang parenting boleh, kayak tadi aku ya tentang religious trauma dalam parenting, atau bisa hal-hal lain silahkan nanti kita coba bahas. Dan kalau ada yang mau curhat juga boleh nanti kita coba jawab juga. Dan kalau buat mereka yang tertarik pada soal religious itu coba kasih PR boleh kan? Boleh dong. Kita kasih PR. Dikerjain atau enggak terserah ya? Iya, tapi ini menarik kok. Coba baca, Google aja kisah-kisah lagi bagaimana dulu Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Oke. Noted itu teasernya ya. Buat episode selanjutnya. Oke, kalau gitu, thank you banget Papa. Semoga para teman-teman di rumah mendengarkan Kata Om Bambang kali ini mendapatkan insight. Dan juga kalau misalnya punya pendapat yang berbeda, nggak setuju,
atau merasa kayaknya ada yang keliru atau mau dikorek, silahkan komen juga supaya kita bisa diskusi dua arah. Karena kita bukan pemegang monopoli kebenaran. Betul. Justru kebenaran kita relatif ya. Jadi bisa jadi abis baca komen dari kalian ternyata kita salah. Iya. Ya itu kalau anak muda sekarang senengnya nyebutnya madilog gitu kan, ada yang namanya dialog gitu ya. Jadi kamu anggap aja ini sebagai tesis dari kita. Wah, kamu silahkan berikan antitesisnya supaya nanti kita bersama menghasilkan sintesanya kan gitu. Oke, cakep. Nah itu tuh Bekti tuh produser kita tuh seneng banget madilog ya. Baiklah kalau gitu, thank you semuanya teman-teman. See you di next episode. Bye bye.